Hari ini saya diminta untuk membicarakan mengenai membangun keharmonisan dalam rumah atau keluarga. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghormati Sang Buddha, Guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua Anda berbahagia. Suki hotu. Jadi kita mulai. Nah, secara bahasa maka keharmonisan itu berarti kerukunan. Ya, jadi satu sama lain rukun dalam keluarga. Ya. Juga berarti kedamaian, ya, satu orang dengan yang lain berdamai, tidak bermusuhan, ya. Lalu keseimbangan, jadi misalnya secara ekonomi uang masuk dan uang keluar lebih banyak uang masuk, ya. Kalau terbalik maka terjadi ketidakseimbangan, ya. Kesetaraan, ya, jadi setiap orang merasa mendapat status yang setara dengan yang lain dan punya hak dan kewajiban yang sama. Lalu ketenangan, ya, dalam rumah tidak ada gonjang-ganjing, ya, tidak ada ribut-ribut, tidak ada piring terbang, ya, semuanya dalam keadaan tenang, ya. Lalu kecocokan, ya. Dulu ada yang bilang chemistry-nya nggak cocok, ya. Jadi nggak mau merasa suka dengan yang lain. Ya. Jadi cocok itu berarti ya harusnya merasa cocok, ya tidak cocok dibikin cocok. Lalu keterpaduan, ya, jadi saling melengkapi, saling menutupi kekurangan yang lain. Ya. Dan terakhir tentu kebahagiaan. Jadi semua dimulai dari keinginan untuk membuat yang lain bahagia. Kalau kita sudah mulai dengan keinginan untuk bikin susah orang lain, yang membuat orang lain tidak bahagia, nah ini salah, ya, tidak harmonis. Jadi kata harmonis ini mempunyai makna yang sangat luas, yang sangat dalam, ya, dan tidak akan terjadi kalau tidak diciptakan oleh anggota keluarga itu. Jadi kita mengatakan bahwa yang namanya keluarga adalah siswa Buddha yang masih ingin menikmati kesenangan indria dalam hidup berkeluarga. Ya. Kita kan juga punya anggota siswa Buddha yang menjadi biku, ya, yang tidak punya keluarga, ya, tinggal di wihara, ya, jadi pertapa. Ya. Jadi secara umum keluarga terdiri dari suami, istri, anak, sanak keluarga lain. Ya. Ada yang kecil, ya, baru kawin suami istri berdua. Ya. Kemudian ada mertua ikut tinggal bertiga. Ya. Ipar tinggal lagi berempat, dan seterusnya, menjadi keluarga besar. Ya. Tapi definisi keluarga ini tidak terbatas pada dinding rumah. Ya. Meskipun rumahnya berbeda, kalau masih dianggap keluarga, ya masih dianggap sebagai big family, ya, dan semuanya bisa dilibatkan. Ya. Definisi bahagia adalah tidak merasa sedih, tidak merasa takut, tidak merasa sakit, tidak bingung, dan seterusnya. Jadi kalau tidak semua, ya kita happy. Ya. Sesama keluarga tidak saling memusuhi, tidak saling mencelakai, tidak saling menipu, tidak saling membunuh, dan seterusnya. Ya. Ya. Sebaliknya tentu saling membantu, saling menolong, saling setia, saling percaya, saling mendukung. Ya. Tentu harus sejahtera. Ya, kalau perut lapar susah. Ya. Jadi ya harus cukup makan, cukup sandang. Sandang itu pakaian, ya, cukup pangan, makanan, papan itu tempat meneduh atau rumah,
dan kendaraan kalau ada. Ya. Kemudian penghasilan yang diperoleh diperoleh sesuai dengan dhamma. Ya. Kalau penghasilan yang diperoleh hasil korupsi, tentu buntutnya tidak enak. Ya. Takut sama KPK kan. Nah, kemudian semuanya sama, yaitu gemar berdana. Kalau yang satu berdana, yang lain setuju, ya, bukan menghalangi. Ya. Kemudian dapat membantu sanak saudara yang lain yang kira-kira perlu bantuan, menjamu teman-teman. Ya, kalau teman-teman datang tidak diusir, ya, tapi diberi sajian, ya, yang enak-enak. Kemudian tentu dapat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik, ya, di RT, RW, ya, di kelurahan, termasuk sampai bayar pajak. Ya, ini kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, tentu diharapkan kita hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Ya, mulai dari suka berdana, murah hati, melaksanakan sila dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau salah satu anggota keluarga melanggar sila, yang lain memberi lampu kuning, ya. Kemudian memberi kesempatan untuk sadar, lalu berhenti melanggar sila. Sesudah itu melatih diri dengan bawana, ya, mau meta bawana, mau vipassana bawana, silahkan, ya. Kemudian berusaha mencapai panya, ya. Karena dengan panya ini bisa memutus roda samsara. Ya. Nah, tentu sebagai orang awam, ya, kita diajarkan oleh Sang Buddha tentang kewajiban hidup bermasyarakat dalam Sigala Sutta. Ya. Jadi kiatnya begini, ya. Kalau semua orang merasa punya hak, maka dia menuntut orang lain. Ya, jadi lebih baik merasa tidak punya hak. Ya. Lalu kita lebih mementingkan kewajiban masing-masing, begitu. Ya. Sehingga kalau kita tidak menuntut, tidak ada yang perlu memenuhi tuntutan, tidak ada yang merasa kecewa, ya, karena tuntutannya tidak dipenuhi. Ya. Jadi laksanakan saja kewajiban kita masing-masing sebagai anggota keluarga. Jangan menuntut kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Jadi kita hanya memberi, ya, tidak menuntut, hanya memberi. Ya. Dan kalau ada api besar dibikin kecil, ya. Kalau ada api kecil dipadamkan, ya. Karena kalau api besar dibiarkan menyala terus, bakar rumah, ya. Kalau api kecil dibiarkan membesar, sama juga hasilnya. Ya, jadi banyak keluarga ambruk, hancur berantakan karena lupa yang satu ini, ya, memperbesar api kecil, ya, dan kalau sudah besar dibiarkan menyala sehingga tidak bisa ketolongan itu keluarga, ya, namanya bubar jalan, ya, ada yang bilang itu bencana, ya. Sang Buddha mengajarkan ada 7 jenis istri. Saya tidak tahu yang suami nggak disebut. 7 jenis istri. Ada 3 jenis yang tidak baik. Ya. Yang 4 jenis itu baik. Ya. Sang Buddha mengatakan jenis 1, 2, 3 itu kalau sudah meninggal dunia akan masuk neraka. Ya. Sedangkan yang 4 sampai 7 itu akan masuk surga. Ya. Yang pertama adalah istri pembunuh. Ya. Jadi artinya istri ini betul-betul menekan suami, ya, menginjak-injak harga diri suami, ya, ya, menghina suami, ya, ya, bully, namanya dibully suami, ya. Nah, itu namanya istri pembunuh. Ya. Istri kedua itu pencuri. Kalau suaminya tidur, dompetnya dibuka, ya, duitnya diambil, ya. Lalu rumah minta pindah nama dia. Mobil pindah nama dia, gitu, ya. Nah, itu namanya istri pencuri, ya, sadar atau tidak sadar, tertutup atau terbuka, ya. Yang ketiga adalah istri penguasa, mau ngatur, ya, suaminya nggak sempat ngomong, dia ngomong terus, ngatur rumah ini itu harus dia yang menentukan, suaminya tidak punya hak, ya. Jadi 3 jenis istri ini berbahaya,
Ya, kalau meninggal dunia bisa masuk neraka. Nah, yang berikutnya adalah istri-istri yang baik. Ya, yang pertama istri sebagai ibu. Ya, jadi memperlakukan suami seperti anak, disayang, ya, diperhatikan segala kepentingannya. Ya. Yang kedua, istri seperti saudara kandung. Ya. Jadi memperlakukan suami dengan hormat, dengan sopan. Ya. Jadi artinya dianggap saudara lah. Ya. Nah, yang ketiga, istri seperti sahabat. Kalau suami pulang kerja dianggap seperti sahabat yang sudah lama tidak ketemu. Ya. Lalu caranya bicara seperti sahabat yang sudah lama tidak ketemu. Ya. Nah, yang terakhir adalah istri sebagai pelayan. Ya, istri melayani suami seperti majikan. Ya, disuruh apa aja jalan. Ya, tidak pernah menentang, tidak pernah membantah, ya, tidak pernah menolak perintah suami. Ya. Jadi 7 jenis istri ini, ya, kalau tidak ada tentu Sang Buddha tidak akan ungkapkan. Ya. Jadi semoga istri-istri orang Buddhis adanya di 4-7, ya. Yang 1-3 nggak ada, ya, supaya jangan masuk neraka. Karena kalau sudah masuk neraka, naik kelasnya susah. Ya. Ada 10 pesan untuk Wisaka. Ya, Wisaka adalah seorang umat Buddha di zaman Sang Buddha yang sangat kaya, ya, sejahtera hidupnya, wajahnya cantik, ya, umurnya sampai 120 tahun, tapi wajahnya seperti anak luar biasa. Jadi 10 pesan untuk Wisaka dari Sang Buddha adalah pertama, tidak membawa api keluar rumah. Jadi kalau ada masalah dalam rumah jangan cerita ke orang lain, ya. Jangan cerita ke tetangga, ke keluarga lain, ya. Tidak membawa api ke dalam rumah. Ya, jadi kalau di luar ada masalah jangan dibawa ke dalam rumah, ya, sehingga rumahnya ikut terbakar. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi hanya kepada yang memberi. Ya, jadi artinya memberi sesuatu kepada mereka yang suka memberi. Kemudian tidak memberi kepada yang tidak memberi. Ya, kepada yang tidak suka memberi jangan diberi. Ya. Kemudian yang kelima, memberi kepada mereka yang memberi dan tidak memberi. Tidak peduli orang itu suka memberi atau tidak, juga diberikan. Ya. Kemudian duduk dengan bahagia. Ya. Kenapa bisa duduk dengan bahagia? Karena semua tugasnya sudah selesai. Ya. Jadi kalau sebelum selesai jangan duduk, kerja terus. Ya. Makan dengan bahagia. Karena menurut agama Buddha, seorang istri bisa makan dengan bahagia kalau semua orang sudah makan. Ya. Jadi artinya sebelum dia makan, dia peduli dulu siapa yang belum makan dalam rumah. Sehingga dia bisa makan dengan bahagia. Karena orang lain sudah kenyang semua. Tidur dengan bahagia, ya, karena sudah menyelesaikan semua tugas hari itu dengan baik. Ya, biasanya dalam agama Buddha sang istri tidur paling akhir. Dia periksa semua jendela dan pintu, apakah semua sudah terkunci. Ya, begitu. Apakah ada api yang bisa membakar rumah? Ya, jadi harus diamankan. Nomor 9, merawat api dalam rumah. Api itu bisa diartikan sebagai semangat, ya. Bisa juga sebagai api yang sungguh-sungguh, karena di zaman dulu nggak ada geretan, ya. Nggak ada lighter, ya. Jadi terpaksa harus ada api yang menyala sebagai sumber untuk masak, ya, untuk menyulut, begitu. Nomor 10, menghormati dewata keluarga. Dewata keluarga dalam kalimat ini artinya mertua, suami, ya, jadi orang-orang yang layak untuk dijadikan sebagai pemimpin, itu namanya dewata keluarga. Ya. Anda bisa baca dalam Dhammapada Atthakatha, ya. Nah, dalam setiap upacara perkawinan, ya,
suami berikrar ya selalu menghormati istri ya. Jadi jangan melecehkan istri, jangan menghina istri karena pendidikannya kurang tinggi, karena dulu keluarganya kurang kaya dan seterusnya. Harus selalu menghormati istri. Yang kedua, bersikap lemah lembut kepada istri. Jadi istrinya nggak boleh ditonjok kalau marah, ya, supaya tidak terjadi KDRT. Ya. Sikapnya harus lemah lembut. Ya. Meskipun ini hampir sama dengan nomor 1. Ya. Nomor 3, setia kepada istri. Ya. Ini syarat sebagai suami yang baik. Ya. Nah, nomor 4, memberikan kewenangan tertentu kepada istri. Ya, mengatur dapur, mengatur pembantu rumah tangga, ya, atau asisten rumah tangga, mengatur kebutuhan yang lain itu kepada istri. Ya. Memang ada suami yang tidak percaya pada istri karena istrinya penjudi. Ya, jadi kasih uang belanja harian. Tapi ada juga suami yang percaya pada istri, semua gaji diserahkan istri biar dia yang atur pengeluarannya. Ya. Jadi itu termasuk kewenangan tertentu yang diberikan kepada istri. Ya. Dulu saya pernah diprotes oleh tokoh wanita beragama lain. Memangnya suami pangkatnya lebih tinggi sampai bisa memberi kewenangan kepada istri. Ya, tapi saya mengatakan, ya dalam agama Buddha, suami adalah pemimpin keluarga. Jadi dia berhak memberikan kewenangan itu kepada istri. Ya. Nomor 5, memberikan perhiasan dan lain-lain kepada istri. Ya, dan lain-lain ini bisa artinya pakaian, panggangan, ya, pengocok telur, ya, dapur yang bagus dan seterusnya. Jadi artinya ini kewajiban suami, karena wanita itu setiap bulan harus menstruasi, ya, sehingga bibirnya selalu lebih pucat dari laki-laki. Jadi perlu pakai lipstik, ya, perhiasan. Ya. Nah, jadi kewajiban suami adalah memberikan perhiasan dan lain-lain kepada istrinya. Nomor 6, nah ini penting, ya, rajin dan bersemangat mencari nafkah untuk keluarga. Kalau suaminya tidak mau cari uang, kepaksa istrinya yang turun tangan. Ya. Tapi bisa juga suami tidak bisa mencari uang karena sakit, cacat, dan seterusnya. Ya. Ini adalah kewajiban. Ya. Istri tidak boleh menuntut. Ya. Jadi istri tidak boleh nuntut, suami hari ini kamu belum kasih perhiasan. Mana? Ya. Tidak boleh. Ya. Jadi hanya menunggu saja ya sampai suaminya sadar ya, lalu melaksanakan kewajibannya dengan suka hati. Lalu ikrar istri juga 6. Ya. Yang sama hanya nomor 3, yaitu setia. Sisanya berbeda. Ya. Yang pertama, selalu memperhatikan kepentingan seluruh anggota keluarga. Jadi istri tidak boleh hanya mengeram di kamar lalu dandan terus sepanjang hari. Ya. Dia harus mempedulikan seluruh anggota keluarga yang ada dalam rumah. Ya. Pakaiannya, makanannya, tempat tidurnya, kesejahteraannya, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, selalu bersikap ramah kepada sanak keluarga dari kedua belah pihak, khususnya kepada mertua, ya, mertua perempuan. Ya. Karena disinyalir dari zaman dulu, mertua perempuan dan menantu perempuan sering-sering tidak cocok. Ya. Nah, jadi harap diperhatikan hubungan ini. Ya. Tentu agama Buddha mendasarkan mulai dengan metta. Ya. Jadi kalau tidak cocok ya mulai dicocokkan dengan saling mengirimkan metta. Ya. Jangan hanya sepihak, dua-duanya juga sama. Ya. Nomor 4, menjaga dengan baik yang diperoleh oleh suami. Jadi artinya apapun yang diperoleh oleh suami ya harus dijaga dengan baik. Jangan dihabiskan di meja judi, ya, atau diumbar ya sampai habis. Ya. Kemudian nomor 5, selalu belajar agar pandai. Maksudnya pandai itu bisa menguasai ya semua teknik yang diperlukan oleh seorang ibu rumah tangga, ya. Mulai dari dandan sampai masak, ngatur rumah, ya, dan seterusnya. Kemudian tidak malas dalam bekerja. Saya ditanya kenapa nggak ditulis rajin dalam bekerja, ya.
Karena tidak malas dan tidak rajin itu berbeda, ya. Tidak rajin tidak apa-apa, kalau malas nggak boleh, ya. Jadi saya bertahan pada kata tidak malas, ya. Karena malas itu berbahaya, ya. Bayangkan kalau seorang istri malas ngelap meja 2 hari sudah debu, ya. Malas buang sampah banyak belatung di dapur, ya. Jadi tidak boleh malas. Nomor 6, mematuhi semua petunjuk suami yang baik. Yang tidak baik nggak usah diikuti, yang baik saja, ya. Karena kalau yang baik saja sudah ditentang, ya pasti ribut, apalagi yang tidak baik, ya. Jadi saling setia di sini artinya untuk suami sadara santuti, puas dengan satu istri, ya. Banyak suami mengatakan, masa tiap hari saya makan sayur asem, besok mau sayur lodeh dong, lusa mau sayur kangkung misalnya, ya. Jadi itu alasan untuk poligami, ya. Dalam agama Buddha sebetulnya monogami, ya. Sang Buddha mengajarkan satu suami hendaknya puas dengan satu istri. Kemudian istri juga sama, ya, pati-pati, ya. Jadi setia pada suami. Ya, supaya tidak melanggar sila ketiga harus dapat saling memuaskan dalam segala hal, ya, termasuk dalam bidang seksual, ya. Jadi istri harus bisa memuaskan suami, suami juga bisa memuaskan istri, sehingga tidak terjadi perselingkuhan, ya. Kan ada wanita intim lain, ada pria intim lain, ya, yang muncul kalau ini terganggu, ya. Suami dan istri tidak bisa saling memuaskan. Yang berikutnya, suami istri harus saling percaya, ya. Hanya orang jujur yang bisa dipercaya, ya. Jadi meskipun ada yang mengatakan nggak ada orang jujur di dunia, lidah selalu bercabang, ya. Tetapi kalau diupayakan tentu bisa, ya. Tidak boleh ada dusta di antara suami dan istri. Ya, saling menghormati, menerima kekurangan dari pasangan, menghargai kelebihan dari pasangan, ya. Tidak saling menghina atau saling merendahkan. Juga kalau saling memuji secara sinis ya nggak baik juga, ya. Jadi ada orang memuji tapi dengan tujuan ingin membuat orang lain sakit hati, ya. Nggak usah. Ya, daripada begitu lebih baik tidak usah memuji, ya. Tetapi berterima kasih boleh kepada pasangan yang telah melakukan hal yang baik. Nah, kita sebagai manusia yang belum mencapai tingkat-tingkat kesucian tentu pernah berbuat kesalahan, ya. Nah, jadi kalau salah ya tidak saling mencela, tidak saling menyalahkan. Yang baik tentu saling mengingatkan apabila yang lain berbuat keliru dengan penuh metta. Ya. Forgive and forget, ya. Memaafkan dan melupakan, ya. Ada orang bilang forgive bisa, memaafkan, forget nggak bisa, ya. Jadi itu karena pendendam dia, ya. Jadi memaafkan bisa, melupakan nggak bisa. Jadi ingat terus dosanya orang lain, ya. Itu membuat hidup menjadi tidak nyaman, ya. Saling membantu tentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Yang punya kelebihan membantu yang kekurangan, ya. Kemudian tidak meninggalkan pasangan dalam masa sulit, ya. Baru-baru ini saya melihat bagaimana teman saya ditinggal istrinya, ya, karena bangkrut. Istrinya meninggalkan suami, ya, karena suaminya jatuh miskin, ya. Ini baru, ya, baru beberapa bulan terakhir. Nah, kalau suami istri punya anak, maka dia menjadi ayah dan ibu, menjadi orang tua. Ya, jadi dia punya kewajiban, ya, sebagai orang tua, ya, mencegah anaknya berbuat jahat, mendorong anaknya berbuat baik, mendidik anak agar pandai dan terampil sehingga dapat hidup mandiri dengan mata pencarian yang benar. Lalu berikutnya mencarikan pasangan yang sesuai dan memberikan warisan pada saat yang tepat. Kalau memberikan warisan pada anak umur 3 tahun, ya nggak bisa dia ngatur itu harta. Jadi harus ada pengampu.
Lalu sesudah menikah, maka anak dan menantu ya punya kewajiban kepada orang tua dan mertua, ya, yaitu merawat orang tua, ayah ibu yang sudah tua dan tidak berdaya. Ya, sebagai balas budi ketika kita masih bayi, ya mereka yang urus dan rawat dengan baik. Kemudian berbakti dan membantu ayah ibu dalam segala hal dan membuat mereka bahagia. Karena ketika kita semua masih kecil, orang tua kan ajak kita bercanda, ya, belikan mainan, ajak jalan-jalan, ya. Kalau kita nggak tidur, mereka bernyanyi, ya, berdongeng dan seterusnya, ya. Lalu ketiga, melanjutkan tradisi keluarga yang baik. Jadi hal-hal baik yang sudah ada dalam keluarga dilanjutkan, ya. Lalu bersikap baik sehingga layak menerima warisan. Dan yang terakhir, patidana. Ya, mungkin hanya di agama Buddha ada patidana. Sehingga mereka yang terlahir di alam peta, ya, yang tidak beruntung, bisa tertolong oleh keturunannya yang melaksanakan upacara patidana. Sehingga apabila mereka masih memiliki karma baik, bisa terlahir di alam yang lebih luhur, ya, ke alam manusia atau ke alam dewa. Jadi surga dan neraka bisa terjadi dalam rumah. Ya. Rumah tangga bisa menjadi surga atau neraka tergantung dari sikap atau perbuatan dari anggotanya sendiri. Ya. Jadi kalau Anda bersikap tidak baik, itu menjadi neraka buat orang lain. Ya. Tapi kalau Anda bersikap baik, maka terciptalah surga. Jadi dikatakan seorang istri harus menjadikan rumahnya sebagai pelabuhan, ya, untuk berlabuh dari kapal-kapal yang berlayar, ya, dari suami, dari anak, dari siapa saja. Ya. Jadi kewajiban istri adalah menciptakan suasana yang damai, nyaman, harmonis di rumah, ya, supaya siapapun yang masuk ke dalam rumah merasa tenang, damai, nyaman, sejuk, ya, lalu happy. Ya. Nah, dalam arti keseimbangan, ya, kita harus melihat bahwa ada 4 hal yang perlu kita lihat. Ya. Sang Buddha mengajarkan kepada Nakulapita supaya seimbang dalam dana, sila, caga, dan panya, supaya nanti kalau lahir lagi ketemu lagi, ya, dan jadi pasangan lagi. Ya. Jadi ini yang namanya jodoh. Ya. Keseimbangan dalam 4 hal, dana, sila, caga, dan panya membuat sepasang suami istri akan terlahir dalam kondisi yang hampir sama, sehingga mereka nanti berkenalan, jatuh hati, kawin lagi. Ya. Tapi kalau nggak mau ya jangan seimbang, yang satu suka berdana, yang satu tidak suka. Jadi yang satu masuk surga, satu masuk neraka, gitu. Kan nggak ketemu. Ya. Jadi harus seimbang supaya ketemu lagi dalam kelahiran yang berikut. Ya seperti biasa, ya. Semoga saya selalu berlindung kepada Sang Tiratana sampai terbebas dari duka. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, sadu, sadu, sadu. Jadi saya kira cukup sekian pembahasan dari saya. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau pertanyaan, silakan. Romo, Silakan. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Salam sehat semua selalu. Saya paham bahwa namanya hubungan suami istri pasti ada sesekali berselisih, bertengkar, tidak harmonis, tidak mungkin harmonis terus-menerus. Itu hal yang wajar, saya pun belum lama ini menikah, sudah mengalami berselisih paham dengan suami. Tapi yang ingin saya tanyakan sebagai anak, apabila orang tua kita sedang bertengkar, perang dingin, berarti mungkin tidak bicara satu sama lain ya, apakah yang sebaiknya kita sebagai anak lakukan? Apakah berusaha ikut campur atau sebaiknya biarkan agar tidak terkesan kita memihak ke salah satu orang tua? Khususnya orang tuanya yang udah usia lanjut, yang perasaannya jadi lebih sensitif, lebih cepat tersinggung. Apakah memperbaiki hubungan orang tua itu menjadi kewajiban anak? Terima kasih, Romo. Sebetulnya kita sebagai anggota keluarga seharusnya siap, ya, membuat keseimbangan tercipta, membuat kedamaian tercipta.
Jadi kalau ada kemampuan, ya, mengapa tidak dilakukan? Ya. Karena yang namanya diskomunikasi itu adalah berbahaya. Ya. Diskomunikasi artinya dua orang tidak berbicara. Ya. Jadi kalau tidak mau berbicara jangan lama-lama. Ya. Ya. Karena itu awal dari yang lebih besar. Ya. Paling buntutnya kan perceraian kan, ya. Nah, tapi sebelum itu banyak prosesnya sebetulnya. Ya. Jadi usul saya kalau ada kemampuan, ada peluang, ya, dan terbuka kesempatan, ya, cobalah mendamaikan. Ya. Tentu yang berbicara adalah ego. Ya. Semakin besar ego yang tidak mau berkomunikasi, ya. Ya, jadi cobalah mendamaikan mereka dengan mengecilkan ego masing-masing. Ya. Tentu ini sulit. Ya. Semakin tua semakin sulit. Ya. Ibarat areng itu makin gampang patah kan kalau sudah tua kan. Kalau kayu masih kuat. Ya. Tapi kalau areng itu patah nggak nyambung lagi. Ya. Jadi saya usulkan kalau memang bisa coba damaikan. Ya. Kalau perlu cari pihak ketiga, ya, orang-orang yang dihormati oleh kedua pihak itu yang turun tangan. Jadi artinya kita minta tolong orang lain, boleh saja itu, tidak dilarang. Ya. Tapi kalau bisa sendiri juga silakan. Ya. Tapi suasana tidak nyaman karena dua orang berselisih paham, ya, itu jangan lama-lama. Ya. Sesingkat mungkin lah dicoba, ya, supaya segera mungkin keharmonisan tercipta lagi dalam rumah. Ya. Karena yang namanya perasaan harmonis, perasaan nyaman itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Jadi kalau Anda bisa berperan, mengapa tidak? Jadi jawaban saya seperti itu. Terima kasih Romo. Ini juga ada pertanyaan yang masuk ya. Sotihotu nama budaya Romo, izin bertanya Romo. Dalam kehidupan ini, seseorang memiliki keluarga yang harmonis maupun tidak, tentunya merupakan hasil buah karma. Lantas secara spesifik, apakah contoh nyata karma baik yang dilakukan sehingga dapat membuat seseorang pasti memiliki keluarga yang harmonis, dan contoh nyata karma buruk apa yang pasti menyebabkan seseorang memiliki keluarga yang tidak harmonis jika dilakukan. Hal ini penting bagi para perumah tangga supaya setelah mengetahui hal tersebut, maka seseorang dapat menimbun sebab agar dapat memiliki keluarga yang harmonis dan mencegah sebab yang dapat menimbulkan keluarga yang tidak harmonis, termasuk bagi yang masih lajang atau yang hendak berkeluarga. Mohon pencerahannya, Romo. Terima kasih, Ano Mudana. Nah, memang kita sebagai umat Buddha disebutkan mewarisi karma masa lalu. Ya. Tetapi itu kan tidak mengikat. Artinya kita berhak, ya, untuk mengubah karma itu menjadi yang lebih baik. Ya. Jadi kalau misalnya kita menerima karma buruk apa gitu ya kita jangan menyerah, ya, karena kita punya kesempatan pada saat ini untuk melakukan sesuatu sehingga kita menjadi lebih baik kondisinya. Ya. Jadi kalau memang keluarga kita terancam pecah belah karena godaan orang lain, ya mungkin dalam kehidupan dulu dia pernah menggoda pasangan orang lain, ya, sehingga terjadilah perpisahan, perceraian. Nah sekarang karma itu kembali ke dia kan. Sekarang keluarganya yang digoda oleh orang lain supaya terpecah belah. Ya. Jadi karena itu mulai dengan berpikir positif. Ya. Karma yang lalu bayar, ya. Tetapi jangan bikin karma buruk yang baru. Ya. Lalu berusaha mempertahankan, ya, keutuhan keluarga dengan pengorbanan. Ya.
Jadi dalam hal ini perlu yang namanya pengorbanan. Ya. Tanpa pengorbanan ya tidak ada hasil. Ya. Artinya berusaha memahami dari helikopter. Ya kan ada namanya helikopter view ya. Jadi kita coba terbang ke atas melihat situasi dan kondisinya, kesalahannya di mana. Lalu kalau punya kesalahan jangan ngotot. Lalu berusaha untuk memperbaiki. Ya, kalau salah bilang salah, ya minta maaf. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini kecuali para arahat, ya kan? Nah, jadi kalau memang ada kesalahan, kekurangan, ya minta maaf, selesaikan. Ya. Jadi kita punya hak untuk memperbaiki, ya. Karena masa lalu memang berpengaruh, tapi tidak selalu 100% berpengaruh. Ya, kita masih punya peluang untuk memperbaiki kondisi hidup kita yang sekarang ya dengan sekuat tenaga. Kalau tidak berhasil bisa konsultasi kan, bisa tanya para biku ya, bisa tanya para pandita, tanya konsultan perkawinan, tanya psikolog, tanya psikiater ya sebagai orang yang lebih paham. Ya. Kalau bisa diselesaikan sendiri silahkan ya. Tapi kalau nggak bisa, ya bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Ya, saya kira itu jawaban saya. Ya. Terima kasih, Numodana Romo. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk ya, Romo ya. Mau tanya, apakah dengan beraditana, bertekad, semoga kehidupan selanjutnya bersama atau tidak dengan pasangan, maka akan menjadi kenyataan dalam kehidupan berikutnya. Tapi ini kalau dalam kehidupan berikutnya kita menjadi manusia lagi, jika tidak, apakah kita bisa bertemu lagi tapi dengan kondisi yang lain sebagai hutang karma yang harus kita jalankan? Begini, beraditana itu kan baru pada taraf keinginan yang kuat. Mesti dilaksanakan. Ya. Kalau tidak dilaksanakan nggak ada hasilnya. Ya. Jadi memang kita mulai dengan aditana, tapi sudah kita beraditana, kita praktekkan itu. Keseimbangan dalam apa, sada, sila, caga, dan panya. Ya. Nah, silakan. Ya. Jadi memiliki sada yang sama, sila yang sama, caganya sama, seimbang, dan panya yang seimbang. Sehingga nanti ketemu lagi. Ya mungkin beberapa kelahiran ketemu lagi. Ya, selama ada keseimbangan dalam 4 hal itu. Ya. Beraditana tidak cukup, ya, harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Ya. Oke. Baik, terima kasih Romo. Berarti memang secara tidak langsung hanya bertekad saja itu belum, tapi kita juga harus melakukan dari tindakan-tindakan kita yang baik ya. Romo, ini tadi saya dengar dari jawaban-jawaban Romo sebelumnya, ini boleh saya mungkin menambahkan sedikit pertanyaan ya berdasarkan jawaban dari Romo yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Untuk keluarga yang lagi kurang harmonis, terus sebagai anak tadi kan Romo sempat bilang bahwa kita sebagai anak atau sebagai pihak orang lain itu mencoba minta bantuan dari pihak ketiga yang kedua belah pihak itu menghormati kedua belah pihak, orang tua itu menghormati orang tersebut. Kita minta bantuan orang tersebut. Tapi seandainya sudah minta bantuan orang tersebut dan ternyata masih tidak sama sekali pertengkarannya, pertikaiannya itu masih belum terselesaikan, bagaimana kalau seperti itu? Jadi kalau belum berhasil, ya terpaksa menunggu. Ya. Jangan memperkeruh keadaan. Ya. Jadi kita berusaha untuk menciptakan suasana yang damai, ya, menciptakan suasana yang kondusif, sehingga dua orang yang bersengketa itu luluh hatinya. Ya. Es itu kan mesti dilumerkan dulu kan, baru bisa masuk ke dalam botol. Ya, betul. Ya, jadi kita harus meluluhkan es yang beku menjadi air. Namanya mencairkan ya, keangkuhannya, mencairkan kesombongannya, ya, mencairkan kebanggaannya, ya, sehingga luluh.
Nah, kalau sudah luluh menjadi cair, dimasukkan kemana aja bisa. Ya, jadi yang beku, kalau beku dicairkan. Kalau yang lunak juga sama, dihangatkan. Ya. Jadi cara menghangatkan sederhana sebetulnya. Ya. Sama seperti mengeluarkan keong dari rumahnya. Ya. Jangan dipukul dengan keras. Ya. Tapi diketuk dengan lembut, kemudian kasih kehangatan. Ya. Ya. Nah, lama-lama semoga yang beku menjadi cair. Mungkin ini perlu waktu, ya. Tapi tidak apa, daripada tidak ada upaya, ya. Betul. Kadang-kadang sampai mati pun nggak ada, maaf. Sampai mati tetap tidak selesai. Ya, mau bilang apa kalau kita sudah berusaha nggak berhasil? Iya, menyerahlah, ya. Tetapi yang penting dalam hati tidak boleh ada putus asa, berusaha terus, ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya kebencian itu seperti sampah. Ya. Ya, kalau kita pupuk terus, kita simpan terus, maka dia akan menjadi busuk, ya, mengeluarkan bau, ya, banyak belatung, ya, cacingan, ya, tikus, coro, wah, lalat. Jadi artinya akan mengundang hal-hal negatif yang lain. Ya. Tetapi ya memang sulit. Ya. Kalau memang yang bersangkutan bekunya itu luar biasa, minus 50 derajat Celcius. Ya, kita mau naikkan ke 0 derajat supaya cair kan susah. Ya. Ya, jadi ya harus sabar. Ya, jadi modalnya di sini kesabaran dan meta. Ya, jadi kita harus punya niat yang baik untuk menyelesaikan. Ya. Kalau belum berhasil nggak apa-apa, coba lagi, cari orang lain lagi, ya begitu. Baik. Sabar, ya. Iya, berarti harus sabar. Anuwadana, Romo. Terus masih ada satu pertanyaan lagi yang tadi saya kepikiran pas Romo bilang saling memaafkan. Tapi banyak saya perhatikan dari sekelilingnya, sekitar, maksud saya, itu bahwa susah untuk saling memaafkan. Meskipun tahu salah, tapi tetap tidak pernah merasa dia salah. Kalau begitu, apa yang harus disikapi? Nah, kalau sudah begitu, kita harapkan dia rajin meditasi. Ya. Sehingga nanti dalam meditasi dia berintrospeksi, lalu menyadari bahwa saya salah. Dan kemudian kita juga harus berlatih meta. Ya. Nah, kalau kita berlatih meta, lalu kita berusaha mengirimkan meta kepada orang yang kita benci. Tapi sebelum itu, kita boleh kirim meta kepada orang yang membenci kita, tapi kita tidak membenci dia. Ya, jadi yang paling sulit adalah mengirimkan meta kepada orang yang kita benci. Ya. Nah, sebelum itu latihan dengan orang yang membenci kita, tapi kita nggak benci dia gitu. Ya. Tapi supaya lebih mudah, ya kita bisa kirimkan meta kepada orang-orang atau objek yang kita sayangi, ya. Ya, orang tua, ya guru-guru kita, ya orang yang kita hormati, orang yang kita kagumi, ya pasangan, anak, istri, ponakan, teman-teman yang baik. Nah, nanti teman-teman yang netral, ya baik tidak, ya jahat juga tidak. Nah, nanti baru kirimkan kepada orang yang kita benci, yang kita tidak suka. Ini pun sudah sulit, ya. Ya. Tapi ya sebelumnya ya orang yang tidak suka sama kita, tapi kita nggak ada masalah sama dia, itu kan lebih gampang. Ya, bisa nggak Anda membuat dia menjadi suka sama Anda setelah Anda kirimi meta sekian kali? Nah, itu perlu berlatih, ya. Karena meta ini luar biasa, ya. Kekuatannya itu bisa nembus tembok, ya, dan bisa mempersempit jarak, ya. Jadi kalau Anda kirim meta, itu jarak dan tembok itu tidak bisa menghalangi. Ya.
itu bisa tembus itu. Ya. Nah, jadi cobalah latihan dengan ngirim meta kepada orang yang membenci Anda, tapi Anda tidak benci. Nah, kalau orang itu sampai bisa tidak membenci Anda, metanya berhasil. Gitu. Jadi ini urusan olah batin, ya, olah batin. Meta itu tidak usah beli, ya, tapi harus dipelihara, dipupuk supaya tumbuh. Ya. Nah, kita harapkan orang lain juga begitu. Ya. Nah, kalau metanya sudah sama-sama berkembang, itu kan saling memaafkan, tinggal soal waktu. Ya, tinggal soal waktu. Begitu ketemu ya damai lagi. Meskipun sebelumnya saling membenci. Karena tadi saya bilang tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ya. Setiap orang sebelum menjadi arahat tentu pernah melakukan kesalahan. Ya. Dan kesalahan itu akan membuat orang lain merasa kecewa, marah, tersinggung. Ya. Jadi, maka saya ulangi lagi, keharmonisan itu harus dipelihara. Tidak tercipta sendiri. Ya. Kalau setiap anggota keluarga berusaha menciptakan, itu akan tercipta. Ya. Jadi tidak automatically, ya. Tapi berkondisi. Ya. Oke. Terima kasih, Romo Hanumondana. Kelihatannya saat ini juga sudah belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Apakah boleh kita tutup pertemuan kita hari ini? Bisa, silakan. Oke. Kalau gitu, Romo, silakan. sebelum kita tutup, apakah ada kata tambahan atau kata penutup untuk kita semua supaya kita tetap harmonis? Ya, topik hari ini menurut saya sangat penting ya untuk mereka yang hidup dalam keluarga. Tapi juga penting untuk seorang biku yang hidup dalam wihara, ya, supaya menjaga kerukunan juga di wihara, ya toh? Nah, jadi saya kira yang namanya harmoni penting untuk semua orang. Ya. Juga untuk politik antar negara, ya, jangan saling mengancam. Ya, sekarang ini Rusia dan Ukraina lagi saling mengancam. Ya. Nah, itu kan tidak nyaman, ya, tidak harmoni namanya. Ya. Jadi kalau kita batasi dalam lingkungan keluarga, maka kita bisa harmoni dalam keluarga, kita bisa perluas harmoni dengan tetangga, ya, harmoni dengan orang se-RT, se-RW, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah dalam diri kita memiliki kedamaian, ketenangan, ketentraman, maka kita bisa menciptakan itu dalam hubungan dengan semua makhluk, ya. Maka umat Buddha diajarkan untuk sabesata bhawatu sukhitata. Jadi kita mendamaikan diri kita dengan semua makhluk. Ya. Sehingga kalau Anda masuk ke rumah, krematorium, ke kuburan, tidak merasa takut. Ya. Karena kita berdamai dengan mereka yang ada di sana. Ya. Setuju nggak? Setuju. Dengan Asura, dengan Peta, dengan siapa saja. Ya. Nah, jadi itu kembali ke dalam diri kita dulu. Nah, kalau kita sudah mulai dengan menciptakan itu, dengan memancarkan itu, ya, harmoni itu, meta itu, maka ya, kita merasa hidup lebih enak, ya, tidak punya musuh, tidak punya sengketa dengan siapapun, ya, dan semoga bisa lebih berbahagia. Ya. Tentu kita masih berusaha mencapai tingkat arahat, tapi kan masih lama, ya. Apakah sebelum jadi arahat kita mau ribut tiap hari dengan orang lain? Kan nggak enak. Ya. Jadi meskipun belum jadi arahat, mari kita berusaha menciptakan situasi dan kondisi di mana kita hidup lebih nyaman, ya, dalam harmonis. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.